Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat Hari Raya. Dah 15 hari atau kurang. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalil karim minal aidin wal faizin. Amplop nak doh. Sebagaimana biasa, Senin, Selasa dan Kamis kita rujuk ke janda lama setelah sebentar meranyuk 3 hari ditaruh karena masjid dipakai untuk itikaf. Maka kembali kita lanjutkan di Masjid Jamiat Tiga Baleh, kajian jam biasa setiap jam 10.04 3 kali seminggu. Judul kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan mencela hujan atau badai. Sudah dibagikan kepada kita masing-masing, mari kita pelajari. Yang pertama, orang mukmin itu bukanlah orang pencela. Namanya at-ta'an. Laisal mu'min bit-ta'an. Orang mukmin itu bukanlah orang pencela, pencaci, pemaki, walal la'an. Dan tidak pula orang mukmin itu orang yang suka mengkutuk, menyumpah serapah. Walal fahish. Dan juga tidak suka berkata-kata keji. Wal badi, kata-kata kumuh, kata-kata kotor, itu yang mengarah kepada porno, namanya bazi. Maka dalam hadis sahih itu disebutkan, tidaklah orang mukmin itu yang sempurna imannya suka mencaci maki, melaknat, mengkutuk, sumpah serapah, berkata keji dan berkata kumuh. Kalau ada orang umum seperti itu, tanda imannya melemah. Itu satu dulu. Dan dalam hadis Nabi dikatakan bahwa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, itu mencegah orang untuk berkata buruk. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha tahu, Maha dekat, Maha mengawasi, Maha menjaga, Maha menyaksikan, Maha meliputi, dan beriman kepada hari pembalasan di akhirat, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik saja. Atau kalau tidak, diam. Itu yang menghambat, menghalangi, mencegah seorang mukmin untuk berkata-kata yang empek cekoh. Ta'an, mencaci maki, mencela. La'an, melaknat, mengkutuk, sumpah serapah. Al-fahish, berkata-kata keji. Al-badi, kata-kata kumuh, kakidasen, kakida. Itu kakida? Enggak tahu orang kini kida lah ya. Kata-kata nu kumuh, cari bungkang, kata-kata vulgar namanya. Bagus. Nah,
Karena orang itu bukan pencela, kalau dia mencela, imannya kena. Apalagi yang dicelanya perbuatan Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah, keputusan Allah, kebijaksanaan Allah. Itu lebih parah lagi. Dan yang harus diketahui bahwa setiap apapun yang kita ucap, yang kita katakan, yang kita sebut, yang kita bicarakan sedikit, apalagi banyak, baik atau buruk, pasti dicatat, ditulis oleh malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada dalam catatan, dalam toko piada. Halaman pertama, ma yalfizu, tidaklah, yalfizu diucapkan atau terucap, min qaulin, daripada satu ucapan, satu perkataan, illa, melainkan ladaihi, di sisinya sudah ada raqib atid, malaikat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa hadir, yang sebut raqib atid, mencatat. Menariknya dulu Imam Ahmad rahimahullah, yang sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis, terkenal dengan kitabnya Musnad Imam Ahmad. Beliau hafal 1 juta hadis di kepala, lengkap dengan sanadnya, yang terbukukan 30-an ribu hadis, selebihnya tidak terbukukan. Belum ada yang menanding beliau. Berapa? 1 juta hadis hafal di kepala. Dawak cik memang barangkali lain cik. Itu pun hadis palsu. Utlubul ima walau bisid. Ketika beliau sakit, karena saking parah sakit, beliau mengeluh. Lalu ada orang menyebutkan kepada beliau bahwa keluhanmu juga dicatat oleh malaikat. Dibacakan ayat ini. Semenjak itu beliau tidak pernah mengeluh lagi sakit. Ditahan sakit. Wak beraja loh. Beraja tidak mengeluh sakit, tahan salah. Kok nyanyian orang bertanya, saya jawabnya lah. Kenapa kata-kata itu jangankan berkata-kata, satu kata dicatat. Baik atau buruk. Apalagi yang buruk. Di antara kata-kata yang buruk itu caci, maki, mencela, perbuatan Allah, keputusan Allah, kebijakan Allah, peraturan Allah. Itu dia memutuskan hujan turun. Semenjak hujan yang paling ketik, hujan sangi ilimau namanya. Tahu sangi limau. Ambillah limau gadang mengkuana atau limau kamang, keluar kabui-kabui itu nya sangi limau. Di kami namanya hujan bakabui, hujan sangi limau. Ada meh limau keluar sangi. Atau jarinai sampai hujan badai. Seperti yang menimpa Dubai 24 jam. 24 jam, menakutkan. Kemudian karena kecanggihan teknologi mereka, 1 hari sudah hilang lagi. Bersih lagi. Semuanya terjadi tidak begitu saja. Karena terjadinya itu juga atas perintah dan titah, ketetapan dan keputusan
Rabbul Alamin. Dan tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan. Berapa lama kadar hujan turun? Di mana turunnya? Bagaimana keadaan kefiat turunnya? Tidak ada yang tahu. Jika turun hujan, kita sering sesuatu yang tidak ketuju di kita itu, atau yang tidak kita suka, atau yang terhambat, terhalang, terganggu aktivitas pekerjaan kebiasaan kita, langsung kita cela. Itu malah begitu-gitu atau kalau berkitu kan termasuk amboh, termasuk awak. Sering apa yang tidak kita suka, apa yang rasa mengganggu pekerjaan aktivitas kita, langsung kita cela. Rasanya ya mentun. Kok angin, kok hujan, kok panih. Seakan-akan ndak dosen, ndak domyang kerja Allah kunan dan batu ada pak. Panih langkang hari, panih lori. Turun hujan, hujan luar ya. Jadi tidak ada nambah tua kerja Allah je. Amantulah. Kau maliwak mengaku, ya wak nama itu. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, ada ucapan-ucapan yang diajarkan untuk dibaca. Namanya zikir-zikir dan doa-doa. Bukannya mengeluarkan kata-kata menunjukkan ketidaksukaan, ketidakredaan. Seakan Allah itu zalim jadinya. Tidak. Nih, kita bacakan hadisnya. Halaman pertama. Hati-hati. Innal abda la yatakallam. Sesungguhnya seorang hamba la yatakallam, betul-betul berkata atau berbicara bil kalimah, dengan satu ucapan kalimat atau satu kata. Kalimah dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu namanya kalimah, tiba di bahasa kata. Kata itu susunan huruf-huruf. Sesungguhnya seorang hamba betul-betul mengucapkan satu patah kata min ridwanillah, di mana kata yang diucapkannya itu termasuk hal yang mendatangkan ridha. Allah senang, Allah suka. La yulqi laha balan, dan dia tidak memikirkan katanya itu efeknya, akibatnya, pengaruhnya. Yang penting dia berkata, tapi Allah ridha. Yarfa'ullah biha darajat. Yarfa', Allah tinggikan, Allah angkat dengan kata yang dikatakannya itu, ucapan yang diucapkannya itu, dinaikkannya beberapa derajat. Walaupun dia tidak berpikir sampai ke situ. Ada kita atau orang atau siapa saja mengatakan suatu kata, yang kata itu tidak dipikirkannya. Namanya la yulqi laha balan. Dia tidak pikirkan, tidak renungkan kata-kata apa. Cuma dia berkata saja. Apa dampaknya? Bagaimana ganjarannya? Rupanya katanya itu Allah redai. Lalu Allah naikkan derajatnya tinggi di sisi Allah. Ya rafa'ullah biha darajat. Ya bisa saja kita berkata sesuatu, menunjuki orang, mencegah orang, menasihati orang, yang kata kita tidak masalah saja, biasa-biasa saja. Oh, rupanya Allah ridha.
Yang paling parah adalah itunya. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Ini yang paling parah. Sesungguhnya seorang hamba la yatakallam, benar-benar dia berkata, berucap bil kalimah, dengan satu patah kata, satu patah ucapan, rupanya itu termasuk min sakhatillah. Yang diucap, yang dikatakannya itu termasuk yang Allah murkai. La yulqi laha balan, yang dia tidak memikirkannya sebelumnya. Yahwi biha fi jahannam, yang menyebabkan dia yahwi, tersungkur, meluncur, jatuh, biha, dengan ucapan, dengan katanya itu, ke dalam neraka jahannam, yang lebih jauh daripada timur dan barat dalam hadis lain. Meluncur jauh daripada timur dan barat dalam hadis. Satu patah kata. Untuk itu pikir-pikirkanlah apa yang akan diucap, jangan sama lantong saja. Termasuk barangkali kata-kata itu mencaci, mencela, mengkutuk, mengupat kebijakan, keputusan, ketetapan, ketentuan Allah. Jangan-jangan sepatah kata itu mengantarkan kita kepada murka Allah yang berakibat meluncur, jatuh, masuk jahannam. Maka yang terbaik, pikirkanlah apa yang akan kita katakan. Balik-balik, ranuang-ranuang, pikir-pikir, tulungkui tati lantangan, cuma manggang, balik-balik cuma manggang, tulungkui tanta lantangan cuma ngaleh, cuma goreng, pejaleh jenazah asa malantong. Anda catat. Nah, jangan-jangan sepatah kata itu min sakhatillah, termasuk Allah yang Allah murkai. Di antaranya caci cela, mencaci, mencela, perbuatan. Nah, ini dia. Dalam hadisnya begini, qala Allah Ta'ala yu'zini ibnu Adam. Dalam hadis qudsi, hadis sahih, Allah berfirman, yang Nabi sampaikan, yu'zini, yu'zi, menyakitiku, ibnu Adam, anak cucu Adam. Ibnu Adam, anak cucu Adam kita, manusia. Jadi yu'dini, menyakitiku, si manusia anak cucu Adam ini. Kenapa? Ya subud dahra, dia mencaci, memaki masa, waktu. Nah, tahu waktu, masa, waktu. Mencaci cuaca lah, bisa mendung atau sial, kok kemarau, kok hujan, kok mendung, kok galok. Pokoknya masa kita caci. Tetengkok masa, waktu namanya dahar. Kok kepunduan lah kita nari, itu kepunduan hari itu, kita pakeleran hari itu. Itu namanya ya subuh, mencela, memaki. Wa ana dahar, saya adalah adhar, saya adalah waktu, kata Allah. Artinya saya yang mengatur, mengendalikan, mengurus waktu itu. Apakah cerah atau mendung atau panjang atau pendek, panas atau dingin, kemarau atau hujan, saya mengendalikan semuanya dalam waktu. Ana dahar, sayalah waktu, kata Allah. Saya mengurusnya, saya mengatur, saya bikin kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, urusan-urusan dalam waktu itu. Dia caci waktu.
Kalau bahasa kita yang populer kemarin ekstrim. Oh, bukan es krim. Ekstrim. Berapa banyak orang mengecek itu? Cuaca, angin, bagana, begini, begitu. Ana dahar, saya adalah masa, saya adalah waktu. Disakitinya aku, anak Adam ini. Bagaimana dia menyakitiku? Dia caci masa. Padahal masa itu saya yang mengendalikan, mengatur dan membuat kebijakan, ketentuan, keputusan di dalam waktu itu. Kau tidak boleh kita mencaci, mencela, memaki masa. Biadil amru, biadi di tangankulah al amru, perkara itu. Uqallibu al-laila wan-nahar, aku mengendalikan, mengatur, mempersilih gantikan malam dan siang. Malam kan waktu, siang aku panjangkan waktu itu. Ada yang pendek kan, ada yang dipanjangkan. Dalam waktu malam itu ada dingin, ada panas, ada bagaimana, ada begini. Siang juga ada. Pokoknya semuanya Allah yang memainkan, mengendalikan waktu itu. Dicela, dikutuk, dimaki, dicaci. Kalau bahasa Jepang itu dipakoleran, dikapundungan. Cimpapui, pakai cimpapui pakai. Tahu cimpapui? Cimpapui kok kawannya bau. Baca lah ya. Cimpapui bau. Itu kesal namanya. Cimpapui baca mah kesal. Masuk kami di ujung sana. Namanya memaki, mencaci. La tasubburih, angin jangan kamu cela. Jangan kamu maki. Angin itu ma'murah. Angin itu makhluk yang diperintah. Sepoi, kencang, atau sejuk, atau tenang, atau angin memiri, atau angin sorga, badai atau topan. Dia tidak salah, dia hanya menjalankan perintah. Benda-benda yang kita anggap mati ini kan menjalankan perintah saja. Sama dengan gunung itu, dia hanya menjalankan perintah. Kalau kita bebas bergerak, berbuat, melakukan apa? Karena kita diberi kebebasan. Kita punya otak, kita punya hati, punya panca indera, punya anggota, bebas. Gunung enggak? Dia begitu tanda diperintah. Perintah. Sehingga ada cucu-cucu Gunung Merapi itu nyaklah dunia, cek cucu-cucunya. Apa cucu Gunung Merapi kah? Aku cek cucunya. Nih batuk lu nyak balik ah. Lah dunia, jangan batuk jangan nyak. Banyaknya, pupuknya di Urawak ko. Kalau satu yang hebat lah, satu yang besar, satu yang dihormati, dimuliakan, diistimewakan, atau ditakuti banyak orang ini. Inyak penunggu, tiba di mau, inyak balang, tiba di putih, inyak putih. Dulu di Gunung Merapi itu ketika mau ketek-ketek namanya nyak tingkih. Nyak tingkih. Ada nyak tingkih, awak ada orang gunung. Nyak tingkih sinan panyagono. Banyak.
Taruhlah inyak gunung berapi itu. Tapi inyak tu tak bisa batuak tu dah. Sebabnya diperintah. Namanya makmur. Diperintah. Disuruh. Angin jangan caci. Angin jangan cela. Mau ribut dia, mau badai dia, mau topan dia, mau tornado dia, mau santai angin memeri, angin sepoi-sepoi. Dia hanyalah menjalankan perintah Rabbnya. Siapa Rabbnya? Allah. Tidak usah kita caci angin. Dia tidak salah. Semua mencaci limau bangku belik. Japan bangku luju. Mencaci tabu bangku tinggi. Dia tak ada naknya membentuk badannya. Itu kitunya. Kau labu kau bulik kau. Kau coba tuang labu kau banyak. Biasalah nak kena. Kan tak inyo mengendai seperti itu dah. Jadi orang pacacik kau adu-adu omyang. Adu-adu sen. Adu-adu saja yang dicacik. La tasubuh. Kenapa? Karena orang beriman itu bukan pencela, bukan pencacik, bukan pencaci, bukan pemaki. Bahkan dia damam-damam dan caci. Kata Nabi kepada Ummul Musayyib, la tasubbil humma. Engkau jangan caci maki demam, biar sajalah demam itu. Demam itu, panas itu akan menggugurkan dosa-dosa. Membakar karat-karat daki-daki dosa, juga membakar tubuh. Yang caci. Berarti penyakit tak boleh betul caci. Antah penyakit. Abah suat nak kalau sakit tak senang. Tak dapat basuh tak. Tak senang-senangnya penyakit berpengan cacinya lah. Tak pernah ibu dia. Ada orang mencacik penyakit yang sakit pun tak senang-senang. Tiba batuk, nama batuk bengek. Penyakit pun entah. Tak gila pun, tak gila baranti sakit. Di kapun duang no sakit. Penyakit kapun duang kemah. Sakit kepanjang asyik. Mencela. Jadi kalau orang kalau hobi mencela, akan terus mencela. Jangan. Itu kan dilarang. Allah itu makanya sering-sering kita baca subhanahu wa ta'ala untuk menyatakan Allah itu maha suci daripada segala ketidakpantasan, ketidakpatutan, kekurangan, aib, cacat, cela, kelemahan, ketidakbaikan. Dia maha suci karena dia maha sempurna. Tambah lebih kau ta'ala. Maha suci dia. Dari segala yang tidak pantas. Dia maha tinggi. Kadang katakan tabaraka wa ta'ala. Hampir sama artinya. Kenapa? Itu untuk sadar gitu. Bahwa apapun semuanya ini. Itu menunjukkan kemahatinggian Allah. Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa dia maha sempurna. Cuman lantaran kelemahan kita kok kadang-kadang tidak dapat memahami kebijakan itu. Maka dengan demikian dapat kita suatu pelajaran, jangan menjadi orang pencela, pencaci, pemaki. Apalagi yang dicela, dimaki itu adalah ketetapan, keputusan, kebijakan Allah. Seperti hujan turun. Kan baru-baru itu saksikan di daerah negari kita lahar dingin. Bahkan kemarin-kemarin masih terjadi di Kelok Hantu. Tahu Kelok Hantu? Itu baru
Jayangi. Patang baru berhenti, lalapeh sumbatannya, sumbatan torongan Belando, tasumpe. Kita orang kelok hantu, karena dulu menakui ensinantiok lalu orang mengalason. Bernama kelok hantu, di situ ada jambatan di bawah Bandar Gadang. Tapakok kan itu nama jadikan batu tumpuk, batang kayu segala macam, banjir. Sehingga dia ini saudaranya di daerah Ayangi sebelum Ayah Badarun. Alah kaya Badarun makan mai makan ya. Dan di Bukit Betabuah sawah, sekian sawah tertimbun pasir-pasir. Itu kan hujan di negara iwan ada hujan, tapi hujan turun ke bawah. Bahkan dicecek, dimaki, diumpat, dicela, jangan. Dia hanyalah menjalankan perintah. Bisa jadi teguran atau peringatan. Atau kita supaya kita sadar alam ko ada pengurusnya, ada pengendalinya, ada pengatur. Atau mengingatkan kita kepada kebesarannya, kelemahan kita, kebesaran. Banyak hal-hal yang terjadi yang dapat kita ambil hikmahnya di balik peristiwa dan kejadian-kejadian itu. Yang penting jangan mencaci, jangan mencela. Akannya kalau terjadi sesuatu hal yang kita tidak senang atau kita menderita, tidak mencaci itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik kepada ketentuan Allah. Lalu sabarlah, minta balasan kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri ganjaran, beri balasan aku dengan musibah yang menimpa, ganti dengan yang lebih baik. Itu ketika musibah dia jangan gitu. Baca innalillah. Dan harus kita pahami bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang terjadi berupa musibah, semuanya pasti sudah digariskan di Lauh Mahfuz. Capek balian kasinan supaya jangan cecek, supaya jangan mencela. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama' illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum ala tafrahu bima atakum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Intinya tidak satu musibah pun yang terjadi di bumi juga pada dirimu melainkan sudah tertulis dalam suatu kitab pembukuan di alam sana jauh sebelum bumi diciptakan, langit diciptakan. Sebelum itu terjadi sudah tertulis. Lah ada ketetapannya. Jadi kalau terjadi tinggal kita membalik asal katih lain. Tak takut apa? Nama entahlah. Itu mengkau ada nombor 1, ada nombor 2, nombor 3, ada jalur umum. Yang bagusnya jalur umum, Pak. Capek sadar, jalur umum namanya. Iya, Pak, de urang ya. Pak, de urang. Kita ambil contoh lah. Awak kan biasa baca opom-pom. Baca lah kaya. Baca lah. Pom-pom. Kok terlantak, kok terjatuh, kok pecah. Ana baca? Ayo pom-pom. Atau biyai, oh yamak. Atau mandi. Atau oh yayai. Oh yayai. Atau lah daripada baca di bungkang. Sudah baca di bungkang lah.
Nya tinggal membalian selai. Membalian. Kang, itu contoh kah? Kue coklat. Tak suka. Iya taknya orang ke muka. Kau iya. Minumlah, tunggu sebentar. Pak Lansuannya mencatat, menulis. Beko ada barang kenam biak di muka sinana. Apa nyambo saya? Di bawah itu buat. Menyetuh. Ana baca? Oi pam-pam. Itu nak pam-pam. Kan dah awak sengaja. Tak. Aja baca rui. Wak tinggal balik selai. Ama. Kateh. Oh, jangan nak rusuh takut ya. Ano mentun. Nanti sekolah selesai lah ya. Jika terjadi sesuatu yang tidak kita suka, yang tidak kita inginkan, baik di luar rencana, ataupun kita lah bawa sahaja terjadinya. Yang paling capek, yang paling rancak capek balian. Kama. Kate, bang kate, nulah tertulis kok. Tinggal ada wak senang balian pun tak. Sebab lu lagi wak. Adam kan lu lagi leh, bumi dan langit pun lu lagi lah dituliskan bahasa nuka kata tunggi. Cuma tak tunggi ni ko penyebabnya wak. Sabananya tak tunggi. Nya hilang ko, habis ko, diambil orang atau disalang orang. Nanti tulis begitu. Artinya kita diberi kesempatan, diberi waktu memakai, mempergunakannya sampai situ. Tak tahu tak? Sampai situnya, cuman caranya supaya berhenti memakai, hilang, diambil orang, tak jatuh. Dan segala macam. Sawah tertimbun di Kesiak. Sebenarnya jatahnya mungkin sawah segitunya betul. Caranya ada lahar dingin. Caranya tu. Nan catatannya mengician. Angku bersawah sampai situ noh. Tetangga nak? Tadi pagi. Diambil orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas ibu ya, segitu jatah wak. Kalau jatah wak tiba kau balik. Kalau jatah wak tiba, cuman hilang sebentar. Balik. Tapi kalau mendak jatah kita nak balik lah. Ada jalan balik. Cuman itu pentingnya kita beriman. Kita beriman kepada takdir. Ini gunanya beriman kepada takdir itu supaya kita jangan bangi, berang-berang, marabo-rabo, mampu-ampu, ndak reda, ndak suku, baca rui, bungkang juga. Itu gunanya. Nah, balik ke hujan juga balik. Ke hujan rinai, hujan bakabui, sang ilimau namanya, ke hujan sen, atau hujan sabanta, hujan labe, hujan lamu, semuanya itu terjadi menurut keimanan itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak beritahu bila kau hujan. Bara lamanya hujan.
Dan bara banyaknya hujan tun. Ada dunia menyangkau ke Dubai petang ko 24 jam hujan. 24 jam hujan. Kalau ilmuwan kan sama-sama di media ada pihak doakan dihantam oleh angin dahsyat, kalam sekalam-kalamnya, petir dan kilat luar biasa. Itu 24 jam itu mengerikan. Jauh lebih-lebih orang yang berada di gedung-gedung tinggi itu. Emang aku ya. Di Petangkuru. Tidak barari kalau ada di Dubai. Salah satu negeri yang tercanggih di dunia. Al-Buruj itu tingginya 800 meter lebih katanya. Hotel 800 meter di atas awan. Ada semalam ratusan juta hotelnya. Ratusan juta. Disewa orang sampai 200 sampai 300 ya, dan sampai 400 samalam sen. Paling lalu sen. Orang kampung mau lalu saya tempat matang terkulai sini. Latihan mangange panik ke sawah lamuna kawah tiba mangange terkulai. Nak perlu ke Dubai ni pelalo. Iko pelalo memang ke Dubai pitih ratusan juta. Tapi bagi orang kaya nak masalah. Kau nanti tertangkuk korupsi petang, nampak rusi itu. Kan 127 triliun ya berapa tu? Barang nolnya tu. Sekali belanja sen, memang saja ditangguh. Tidak 1 juta 2 juta ada belanja itu. Sekali belanja bisa ratusan juta. Abang tidak habis fikir boy. Tas ibu-ibu kok ada orang lebih semiliar ragunya sekarang tu tas. Ala isinya tu. Sekarang tas ni ke lah lebih ketek daripada itu. Oh, sampai miliar luar ragunya. Kalau pembok bareh dua kampi biasanya. Tapi itu di sekolah itulah nilai. Nah supaya jangan jauh gaji kita berkilau-kilau, balik kita ke Jepangka hujan. Jadi kalau terjadi cuaca yang dianggap cuaca mendung dan segala macam, turun hujan, doa pertama Allahumma sayyiban nafi'a. Jangan celah dulu. Sebelum hujan biasanya kan guruah. Guruah. Kecil orang tua tu siswa malaikat berlari di langit. Bisa jadi yo kan? Guruah. Guru. Di dalam ada guru. Kemudian kerang petir, kerang kilat. Sebelum hujan turun. Nah kita diajari membaca kan? Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang senantiasa bertasbih dengan memujinya. Guru, guntur, dan para malaikat lantaran takut kepadanya. Kan itu yang dibaca. Surah Ar-Ra'd, surah ketiga balik kan. Bunyinya begitu. Diawali dengan subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Yusabbihu ra'du, yang bertasbih dengan caranya. Guntur guru serta memujinya lantaran takut kepadanya, malaikat juga. Berarti ketikanya guru itu, ketika guntur kilat petir besar sebelum itu caranya bertasbih kepada Allah.
Ada yang mentasbih itu lantaran taat patuh tunduknya kepada Allah. Aduh, petirnya. Kalau secara ilmiah kan ada cara ilmiah nak kita tidak bicara ilmiah. Kalau ilmiah memang sadalahnya tidak terkenal iman lah. Itu caranya dengan berbunyi guruh guntur itu caranya bertasbih. Guntur patuh caranya bertasbih. Atau pecutan malaikat gitu orang, cemeti malaikat gitu orang. Cara begitu bertasbih. Nah kita celanya berarti kita mencela makhluk yang sedang bertasbih. Tetengok tak? Ini sedang bertasbih ya. Dawa mencela sih. Kalau jo mencela sepandai. Halo. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-13 halaman 250. Surat ke-13 ayat 13. Halaman 250 di bawah. Tabasua. Yusabbihu bertasbih dan senantiasalah bertasbih. Ar-ra'du, ar-ra'du. Di sini ada ar-ra'du. Guru, guntur, atau bisa saja petir, sembarang. Dengan memujinya bertasbih, yusabbihu itu maknanya sedang bertasbih atau senantiasa bertasbih. Jadi guru ketika jadi guru nu sedang tasbih. Jadi kalau ke tasbih guru berbunyinya harus mendung dulu, harus awan dulu. Lalu tengah hari langkah tak ada, di tengah panih langkah tak ada guru. Jadi kalau nyuka tasbih mendung dulu, awan hitam dulu, makin lama makin tebal, Allah bertasbihnya. Bacaan tasbihnya anda tahu. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing, bahasa masing-masing. Walakin la tafqahu tasbihahum, kamu tidak paham, tidak mengerti baca tasbih mereka. Yang penting mereka bertasbih. Jadi guru ketika terjadi, guntur ketika terjadi, atau petir ketika terjadi, nya sedang bertasbih. Dengan cara begitu bertasbih. Bihamdi, memuji Tuhannya. Wal malaikatu, dan para malaikat juga bertasbih memuji Tuhannya. Min khifati, lantaran takut kepada keagungan kebesaran Tuhannya. Lalu kita cela, kita cacik, kita maki. Kalau bahasa Jawa itu kita pacaruin, kita pakoleran. Kalimat yang kita baca itu kan dicatat oleh malaikat. Andaikan Allah tidak reda dengan kalimat itu, dapat menyantarkan, menyerumuskan kita masuk neraka. Karena kita mencaci Allah. Padahal sedang bertasbih. Bisa dipahami. Yursilu, dia mengirim, dia mengutus, dia merintahkan as-sawa'iq, petir, patuh itu. Maka lalu yusib, lalu petir itu, patuh itu menimpa siapa saja yang dikehendaki Allah. Maka adalah nanti orang yang mati tembak petuih. Ada batang karambi anak nangui tembak petuih. Kini lebih orang penangkal petir namanya. Penangkal petir. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal.
Tidak kita lanjutkan, kita hanya baca situ. Nah, kalau terjadi itu guntur guru atau segala macam, bacanya tambah di mukanya subhanalladzi. Di muka ayat 3 balik kok. Subhanalladzi yusabbihu. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Sampai situ. Anda undeh tu. Undeh, kau jalabe ari ko. Masuk runtuh lagi anjak itu dibaca. Berbunyi-bunyi nanti subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Maka terjadilah patih tunggal. Dibaca orang la haula wala quwata illa billah. Bangku itu dibaca orang bisa jadi mengatakan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Sebenarnya bacanya bisa semua itu. Cuma kadang-kadang orang menambah dengan la haula wala quwata illa billah. Turun hujan setelah itu. Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah saib hujan yang membawa manfaat, membawa berkah. Berarti ndak Allah doh, ndak ondeh doh. Wabe hujan anda itu dibaca doh. Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa manfaat, mendatangkan berkah. Saiban nafi'a. Allahumma saiban nafi'a. Kadang-kadang lupa. Lupa kan ada cok. Lupa cok. Tidak terkena cok je. Sebab nampak cok ko, you undih ko dulu. Kalam hari. Labik kau jalabik ko. Ala guru-guruahnya. Nah, ketika itu kita diingatkan untuk bertasbih. Jadi guru tu mainan kita untuk bertasbih. Oi, kalian bertasbih kepada Allah lagi. Kau mantulah kecik guru. Itu mantun. Barangkali mantun kecik guru kawak. Kalian mau ondeh yang mencapak. Tasbihlah. Kami sebut tasbih kecik guru. Lalu kita baca subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Turun hujan labik. Allahumma shayban nafi'a. Dikhawatirkan hujan tu makin labik yang bisa membawa mudarat, bahaya. Seperti kemarin-kemarin. Halaman kampek baca. Halaman nampak. Halaman keempat di bawah sekali. Allahumma hawalaina wala alaina. Hawalai di sekeliling. Ya Allah, turunkanlah hujan ko hawalai di sekeliling sekitar kami selah. Jangan tapik di tengah-tengah. Wala alaina, jangan tapik manakah negeri kami painulai. Di pinggir-pinggir, di sekeliling daerah kami salah. Wala alaina, jangan tapik menimpa kami sehingga mendatangkan bahaya, merusak kepada kami. Allahumma alal akam, ya Allah turunkanlah hujan itu di akam. Akam ko di dataran tinggi. Wal jibal di gunung-gunung. Wazarab di bukit-bukit. Wabutunil audiyah di lembah-lembah. Di lembah-lembah, di perut lembah itu butunil audiyah. Wa manabiti syajar, di tampik di mana banyak tumbuh batang kayu. Sebab situ manfaat hujan turun. Turun di rimbo-rimbo hujan, lain angka manahan manapih menyerap hujan. Di pegunungan tertahan di situ, di perbukitan lembah tinggi jangan tapik ke tengah-tengah negeri kami hujan ko ya Allah.
Itu nak baca Allahumma hawalaina wala alaina wal al wala alaina alal akam wal jibal wal zarab wa butunil audiya wa manabitis syajar. Aku agak jarang je dibaca oleh orang yang tak mahu baca. Jarang sangat. Mestinya ketika terjadi dengan kepetang-kepetang ko ikut dibaca. Laba doa kita kalau dikhawatirkan hujan tu labik, ndak dalam ngeloso turun membawa badai dah banjir, dikhawatirkan hujan ko bertambah lama bertambah labik, ndak berhenti makin lama makin banyak terkenang. Hawalaina ya Allah. Doa. Ko Nabi langsung yang baca ko. Dulu ketika beliau sarang bersalji, tibalah orang mengadu. Ani kadukannya ya Rasulullah, negarilah kariang. Kitalah menderita, tanam-tanamanlah nak tumbuh-tumbuh, hewan-hewan lebih mati. Mohonlah kepada Allah ya Rasulullah untuk diturunkan hujan. Lalu Nabi berdoa, Allahumma agisna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Berdoa sampai turun hujan. Rabi. Lalu setelah itu datang pula orang cukup balik. Rupanya hujan labik ko menghanyutkan. Terbayang kalau hujan di Makkah, hujan di Jeddah, hujan di Masjidil Haram. Sawak sinan negari jarang hujan, kalau hujan mau kompe hujan. Negarinya dia nak pakai tanam-tanaman, tak ada pambek, panahan dawak, ada gunung-gunung, ada urek kayu. Sehingga hujan cukup tu bisa banjir. Nabi di Madinah mentelo datang orang pelosok, orang gurun datang, ya Rasulullah, hujannya mengeloso bana, itu sawaknya, lalabek bana. Rupanya hujanku membawa petaka. Berdoalah kepada Allah. Baru doa balik. Allahumma hawalaina, ya Allah di sekitar kami setelah hujanku. Jangan tapik ke daerah kami, wala alaina alal akam, di daratan tinggi, wal jibal di gunung-gunung lah ya Allah. Wa zarab di pebukitan. Wa manab wa butunil audiyah di perut-perut lembah-lembah. Wa manabitis syajar dan di mana banyak batang kayu tumbuh. Itu doa Rasulullah. Kalau hujan itu dikhawatirkan membawa banjir atau mode patang kuah, hanyutnya nampak dia hanyutnya. Yang pertama innalillah. Yang pertama innalillah. Terbaca itu musibah. Yang kedua berdoa minta dipelihara dijaga. Ya kecewa mendadak sebenarnya nanti tulis halamu. Hujan tak di negara awak, di negara teh hujan. Lalu di negara awak di bawah tentu langsung air. Tiba di rumah hujan, air cakap tu. Nang kali baca pertama sekali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doa Allah, ya Allah berilah kami pahala dek musibahku, sabarkan kami, redakan kami. Ganti dengannya lebih baik. Kok yang akan diganti Allah. Kemudian baca doanya, ya kita selamatkan badan. Kita hindarkan diri, kita kamihan, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon kami dihindarkan dari musibah kau, diselamatkan, dipelihara, dijaga. Yang ketiga baru doa, ya Allah, cepatlah ya Allah, hilangkan, singkirkan ana menimpu kami kau. Semuanya sakitnya itu. Sakit kementerinya doa.
Tentu tidak langsung serta merta no bakelo, sen kan mungkin. Suruh imaya. Itu zaman Nabi Nuh Nabi bisa itu. Ah? Mendarat tibu. Ketika itu lagi terkena Tuhan kan? Allah iya. Kalau Gunung Merapi Melati yang kedua baca. Tetap kita berlindung kepada Allah, membaca doa-doa perlindungan. Kemudian mohon diselamatkan, dijaga, dipelihara, dilindungi. Kita. Kemudian yang paling pasti istighfar. Sebab tidak akan terjadi suatu musibah melainkan karena dosa. Tidak terjadi suatu musibah melainkan karena dosa, kesalahan. Zaharal fisadu fil barri bima kasabat adinas. Musibah itu terjadi di darat dan lautan karena ulah tangan manusia. Berarti kita perbanyak istighfar, perbanyak tobat. Itu yang paling utama. Dosa yang paling capek mengundang azab adalah syirik. Syirik. Kalau maksiat, rata-rata orang baik maksiat, tapi yang paling capek mendatangkan musibah, syirik. Syirik, lalu kemudian tidak melaksanakan kewajipan-kewajipannya selaku hamba Allah. Tidak salat, tidak puasa, tidak berzakat. Nah, itu bahayanya. Jadi tobat, minta ampun, istighfar, berdoa mohon perlindungan, lalu sabar menerima, baca innalillah. Karena garisannya kane dawa mah. Assalamualaikum aman-aman sen nawa. Nah, itu mungkin tidak boleh kita aman-aman sen. Aamintum am amintu. Apakah kamu harus aman-aman sen nak terjadi? Am amintum atau kamu merasa aman sen nak akan menimpa kamu bagaimana? Jangan merasa aman. Karena laut nak dawa. Tapi angin tak pilih laut, tak pilih angin, api, gempa, banjir. Nak kena tsunami ke, ada sekolah jauh laut. Tsunami ni tak. Tapi yang lain ke lain. Kalau Allah mengendaki tsunami bisa saja. Melompek sini kembali mana kan? Itu keji kita. Jangan mencela, jangan mencaci. Masih di laman kampek cik lain. Kata Aisyah istri Rasulullah, wa kana idza ra'a ghaiman, Rasulullah itu apabila beliau mencari ghaim, mendung tebal, aurihan atau angin kencang. Mendung cik, angin kencang cik, urifa fi wajhi, nampak raut wajah rono muka beliau itu berbeda daripada orang biasa. Mendung tebal hitam, angin kencang. Lalu berkata Aisyah kepada Rasulullah, innan nas iza ra'au ghaima farihu. Rasulullah, orang-orang kalau mencelik mendung Rasulullah bergembira, riang. Sebab negari jarang hujan, bergembira Rasulullah. Raja'a ayyakuna fil matar, mereka harapkan di balik mendung itu ada hujan. Wa araka idza ra'aitahu, tapi aku melihatmu ya Rasulullah, apabila engkau melihat mendung, urifa fi wajhika karahiyah, nampak di wajahku itu rasa tidak cemas, tidak senang. Mati Rasulullah, orang gembira. Kata beliau, ya Aisyah, wahai Aisyah, ma yu'minni ayyakuna fi adabun udhiba qaumun birri. Ya Aisyah, apa yang bisa membuatku merasa aman? Siapa tahu itu bukan mendung membawa hujan, tapi mendung membawa azab, yang dengannya diazab kaum Nabi Ad, kaum Nabi ya, diazab kaum Nabi Ad, yang dengan angin itu datang berembus kepada mereka siang malam 7 malam 8 hari. Itu makanya beliau cameh. Orang-orang bergembira menjadi
mendung, seolah lama nak hujan. Tapi beliau angin kencang meniup hujan, orang senang, beliau camih. Ditanya oleh istri beliau, kenapa? Intinya, jangan-jangan di balik itu semua adalah azab siksa sebagaimana yang telah menimpa kaum Nabi Ad. Rih sarsar sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari husuman berturut-turut tiada henti. Dihantam 7 malam 8 hari angin pun tiang beliwang. Kalau Dubai berapa? 24 jam. Ikut 7 malam 8 hari tiada putus-putus. Habis. Itu namanya khawatirkan. Ini 2 kondisi Rasulullah. Pertama, kalau langit hitam kalam, angin kencang, malau wajah beliau berubah. Lalu beliau berdoa kepada Allah minta perlindungan. Sekaligus minta kalau turun hujan, hujannya membawa manfaat, hindari daripada banjir segala macam. Itu inti kaji kita di hari musim hujan. Tidak tertangkuk lor gitu, kadang-kadang panih beko hujan. Sebab cuaca nampaklah dari prediksi oleh orang-orang, cuaca tidak menentu, sehingga orang tak bisa memprediksi cuaca lah. Panih beko tengah hari hujan, malam sehujan. Itulah pengendalinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Inti kajiwa, jangan menjadi orang pencela, pencaci, pemaki. Ya, silakan. Jangan satu lah. Cak baca es krim. Kalau cak es krim ini datang orang mentan es. Tapi angin kancangku tu baca lah ekstrem tak boleh. Bukan tak boleh. Dia bencak berdoa lah. Doa kita angin badai. Allahumma inni as'aluka khaira hadari haziri wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang ada pada angin ini. Dan kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada pada angin, dan kebaikan untuk apa angin ini bertiup. Wa a'udzubika min syarri hadiri wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bi. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan kejadian angin ko dan ana terdapat pada angin, dan untuk apa angin ko bertiup. Itu baca. Tiup angin kencang. Iko pun jarang tanggung. Ambo sekali mengalami angin kencang, 2 kali di Arafah. Besok ke Tabang banyak. Tabang ni badai. Dan di Masjidil Haram tahun 2005 boleh. Masjidil Haram. Sekian kaji kita, semoga berfaedah dan bermanfaat. Apa yang kita sampaikan diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jami'an. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.